Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 513. Sebenarnya lah akhirnya lawannya itu pun menjadi kelelahan. Tidak banyak lagi yang dapat dilakukan. Beberapa kali orang licik itu justru menyerang dan mengenainya. Akhirnya, orang padukuhan itu, satu-satunya orang yang mampu mewakili pertarungan sampai yang terakhir dengan berpengharapan, telah dikalahkan. Pada saat nafasnya hampir putus, orang itu sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan perkelahian. Apalagi setelah beberapa kali lawannya menyakitinya. Sentuhan-sentuhan serangannya membuatnya semakin tidak berdaya. Demikianlah, ketika terdengar ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, maka pertarungan itu telah sampai ke puncaknya. Yang akan turun ke arena adalah dua orang yang kedua-duanya justru bukan orang dan padukuhan itu sendiri. Seorang dari padukuhan Ricik, seorang lagi dari Bukit Gandar. Demikian orang padukuhan yang dikalahkan oleh orang Ricik itu dipapah keluar dari arena, maka orang dari Bukit Gandar itu pun segera meloncat memasuki arena. Terdengar ia berteriak, "Marilah, orang Ricik! Kau adalah pelaku terakhir dari pertarungan ini. Aku tantang kau bertarung sampai seorang di antara kita mati." "Tidak," teriak Ki Jagabaya. "Jika terjadi pembunuhan di arena, maka kita akan kehilangan kemungkinan untuk membuat permainan seperti ini lagi. Jika ada yang memberikan laporan tentang kematian, maka akan datang petugas yang akan mengusut peristiwa ini, peristiwa yang kita lakukan tanpa izin ini. Ini pelanggaran. Jika ada yang mati, maka pelanggaran itu akan berlipat-lipat. Sementara itu, permainan ini kita rencanakan akan kita lakukan berkala. Setiap kali ada kemungkinan untuk melakukannya, kita akan melakukannya." Orang itu mengerutkan dahinya. Dengan geram ia pun kemudian berkata, "Aku akan menggabungkan permainan ini dengan persoalan pribadi kami. Aku mendendam orang dari Ricik itu. Aku tantang ia berperang tanding. Dengan demikian tanggung jawabnya akan terletak di pundak kami. Kalian tidak akan terpercik oleh darah kami. Karena apa yang terjadi adalah kesepakatan kami berdua. Kenapa kau mendendamnya? Itu adalah urusan kami. Orang lain tidak perlu mengetahuinya. Tetapi kematian itu akan terjadi di sini, di arena permainan ini. Itu bukan soal. Perang tanding tidak memilih tempat. Di sawah, di jalan di halaman atau bahkan di banjar padukuhan seperti ini. Terserahlah kepada kesepakatan kalian. Tetapi kematian yang akan terjadi di arena ini bukan tanggung jawab kami. Semua orang yang hadir di sini akan menjadi saksi bahwa kematian salah seorang di antara kalian terjadi dalam perang tanding." Namun tiba-tiba orang dari padukuhan Ricik itu menyela. "Bagaimana kalau aku tidak menerima tantangan perang tanding?" "Pengecut," teriak orang dari Gunung Gandar di pinggir hutan itu. "Jika kau menolak, maka kau harus mengundurkan diri. Akulah pemenangnya dan akulah yang berhak menerima hadiah itu." Orang dari padukuhan Ricik itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu ia pun bertanya, "Kenapa permainan ini tidak diteruskan sesuai dengan ketentuannya? Tidak dengan perang tanding?" "Persetan kau, pengecut," teriak orang dari Gunung Gandar itu. Orang dari padukuhan Ricik itu termangu-mangu sejenak. Dalam pada itu Gelagah Putih pun berdesis. Nampaknya orang dari Gunung Gandar itu orang yang sudah berendam di dunia yang hitam. Mungkin ia seorang gegeduk, mungkin seorang penyamun. Ya. Bahkan mungkin seorang pembunuh upahan. Mungkin sekali. Ia mendapat tugas untuk membunuh orang yang sudah 3 kali berturut-turut memenangkan permainan ini, agar membuka peluang bagi orang yang mengupahnya di permainan mendatang. Jika demikian, maka orang itu tentu orang yang bodoh. Di permainan mendatang, pembunuh bayaran itu tentu akan tampil lagi. Kalau setiap kali orang yang mengupahnya memberi uang lebih banyak dari uang yang didapatnya sebagai pemenang, lalu pamrihnya, namanya akan menjulang. Ia akan ditakuti orang. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan menarik nafas panjang ketika ia mendengar orang padukuhan Ricik itu akhirnya menjawab, "Aku terima tantangannya." "Bagus," teriak orang Bukit Gandar. "Kita akan menyelesaikan persoalan pribadi kita." "Jangan berkata begitu. Aku tidak mempunyai persoalan pribadi denganmu. Bahkan aku merasa belum pernah mengenalmu.
Jika kau ingin mendapat kemenangan mutlak dengan membunuh lawanmu di pertarungan ini, kau tidak perlu mencari-cari alasan, seolah-olah kita mempunyai persoalan pribadi. Orang dari Bukit Gandar itu dengan serta-merta menjawab. Kau memang pengecut dan licik. Kau membuat kesan seolah-olah tidak ada persoalan di antara kita. Kau tentu berusaha keras untuk mengurungkan perang tanding itu. Tidak. Bukan itu persoalannya. Tetapi aku tidak mau kau berpijak pada alasan-alasan palsu. Jika kau ingin bertarung sampai tuntas, kita akan melakukannya. Bahkan tanpa sebab sekalipun. Persetan dengan fitnahmu. Tetapi aku tetap saja akan membunuhmu. Bahkan jika tidak berada di arena sekalipun. Sudah aku katakan. Aku menerima tantanganmu. Ketika keduanya berdiri di arena, maka orang-orang yang melingkari arena itu pun menjadi sangat tegang. Mereka pernah menyaksikan pertarungan yang sengit. Tetapi bukan perkelahian sampai mati. Ki Bekelah yang kemudian berkata lantang kepada orang-orang yang berada di sekitar arena. Kalian menjadi saksi bahwa tanggung jawab atas kematian yang terjadi di arena ini ada di pundak mereka berdua. Demikianlah, maka pertarungan antara kedua orang yang berhasil memanjat sampai ke puncak permainan itu pun segera dimulai. Kedua belah pihak nampak berhati-hati. Mereka bergeser saling mendekati. Tiba-tiba saja orang Bukit Gandar itu pun meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi dengan tangkas orang Padukuhan Ricik itu pun menghindar. Serangan orang Bukit Gandar itu tidak mengenainya. Tetapi orang Bukit Gandar itu tidak melepaskannya. Dengan cepat orang itu meloncat sambil mengayunkan tangannya mendatar. Tetapi begitu ia bergerak dan mengangkat tangannya, maka kaki orang Padukuhan Ricik itu telah terjulur lurus. Orang Bukit Gandar itu terkejut. Dengan cepat itu bergeser menghindar. Tetapi ternyata gerak orang Padukuhan Ricik itu lebih cepat. Kakinya sempat mengenai lambungnya. Orang dari Bukit Gandar itu terdorong beberapa langkah surut. Tetapi ia masih mampu mempertahankan keseimbangannya. Orang dari Bukit Gandar itu mengumpat kasar. Serangan-serangannya pun kemudian datang beruntun dengan garangnya. Tetapi orang dari Padukuhan Ricik itu ingin membungkam kesombongan lawannya dengan segera. Berbeda dengan pertarungan yang baru saja diselesaikan melawan orang Padukuhan itu. Ia mengalahkannya dengan cara yang tidak terlalu menyakitkan hati. Tetapi orang Bukit Gandar itu adalah orang yang sombong, kasar, dan bahkan mungkin sekali ia adalah seorang yang berasal dari gerombolan yang berada di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Karena itu, maka orang dari Padukuhan Ricik itu tidak menunda-nunda setiap kesempatan. Gelagah Putih dan Rara Wulan memandang pertarungan itu dengan jantung yang berdebaran. Ternyata orang dari Padukuhan Ricik itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Dalam waktu yang singkat, bahkan lebih singkat dari dugaan Gelagah Putih dan Rara Wulan, orang dari Padukuhan Ricik itu telah berhasil menguasai arena. Serangan-serangannya yang datang beruntun tidak lagi dapat dielakkan. Tangannya yang terjulur lurus, telah menyambar dada orang Bukit Gandar itu, sehingga orang itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Namun orang dari Ricik itu tidak melepaskannya. Ia pun segera meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya yang terayun mendatar telah menampar kening lawannya. Orang dari Bukit Gandar itu terdorong beberapa langkah surut. Namun ia masih mencoba untuk mempertahankan keseimbangannya. Tetapi serangan berikutnya telah datang pula. Sekali lagi kaki orang Padukuhan Ricik itu terayun pada saat tubuhnya berputar. Sekali lagi kaki orang itu menyambar kening lawannya. Orang dari Bukit Gandar itu terlempar beberapa langkah surut. Ia tidak mampu lagi bertahan untuk tetap berdiri tegak. Bahkan tubuhnya itu pun terpelanting jatuh menimpa gawar tali ijuk yang mengelilingi arena, kemudian terpental dan jatuh menelungkup. Orang itu masih berusaha untuk bangkit. Tetapi ia tidak lagi dapat berdiri tegak. Tubuhnya terhuyung-huyung seperti orang yang sedang mabuk tuak. Orang Padukuhan Ricik itu tidak membiarkannya. Ia mengambil ancang-ancang beberapa langkah. Kemudian orang itu pun meloncat dengan derasnya. Kedua kakinya pun menghantam dada lawannya itu dengan kerasnya. Terdengar orang itu mengaduh. Tubuhnya terlempar sekali lagi, bukan menyambar gawar, namun justru terlempar melampaui gawar itu keluar dari arena. Orang itu masih menggeliat. Tetapi ia tidak lagi mampu untuk bangkit. Orang Padukuhan Ricik itu pun memburunya. Ia pun meloncati gawar tali ijuk itu.
Ditariknya baju orang Bukit Gandar itu sehingga berdiri, meskipun kedua kakinya seakan-akan tidak berdaya lagi. Saatnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Bukankah kau yang menginginkan bahwa kita akan bertarung sampai tuntas? Wajah orang itu menjadi pucat. Ia masih juga berusaha untuk berdiri. Kau harus menyiapkan dirimu untuk menyongsong kematianmu. Orang dari Gunung Gandar itu tidak menjawab. Tetapi tubuhnya menjadi gemetar. Apakah kau sudah siap? Aku akan memilin lehermu sampai patah. Aku tidak menyakitimu terlalu lama. Kematian akan terjadi dalam sekejap. Ketika orang dari Padukuhan Ricik itu melepaskannya, maka orang itu pun jatuh terduduk. Orang dari Padukuhan Ricik itu pun kemudian berdiri di belakangnya. Kedua tangannya memegang kepala orang Gunung Gandar itu pada ubun-ubun dan pada dagunya. Ia sudah siap mematahkan leher orang yang sombong dan liar dari Gunung Gandar. Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi tegang. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Keduanya sudah bersepakat untuk berperang tanding, sehingga segala sesuatunya akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Namun tiba-tiba orang Padukuhan Ricik itu melepaskan kepala orang dari Gunung Gandar itu. Sambil mendorong sehingga orang Gunung Gandar itu jatuh tertelungkup, orang Ricik itu berkata, "Kali ini aku tidak berminat membunuhmu. Aku tahu bahwa apapun alasannya, kematian di arena ini akan dapat menjadi persoalan. Dengan demikian maka pertarungan seperti ini akan dilarang. Padahal aku masih ingin memenangkan pertarungan seperti ini sedikitnya 10 kali, sebelum pada suatu hari datang petugas untuk melarangnya." Gelagah Putih dan Rara Wulan menarik nafas panjang. Agaknya banyak pula orang yang menjadi lega atas sikap orang Padukuhan Ricik itu. Tetapi ada juga anak-anak muda yang berteriak, "Bunuh saja! Bunuh saja!" "Aku bukan pembunuh," berkata orang dari Padukuhan Ricik itu. "Aku adalah ayam aduan yang ingin mendapatkan hadiah dari kemenanganku." "Terima kasih atas sikapmu itu, Kisanak," berkata Ki Bekel. "Kau akan menerima hadiah. Hadiahmu seperti yang dijanjikan bagi mereka yang menang. Tetapi kau akan mendapat sedikit tambahan, karena kau sudah meringankan tugas kami. Jika ada kematian di pertarungan ini meskipun dalam perang tanding, namun kami tentu akan mendapat kesulitan." Orang dari Padukuhan Ricik itu pun kemudian telah menerima hadiahnya. Orang-orang yang berdiri di sekitar arena itu pun bertepuk tangan. Sampai musim pertarungan terakhir sejak pertarungan yang pertama, orang dari Padukuhan Ricik itu belum pernah dikalahkan. Sejenak kemudian, maka orang Padukuhan Ricik itu pun bergeser surut sambil berkata, "Aku minta diri. Aku akan pulang." "Kisanak akan pulang ke Ricik?" "Ya. Aku akan pulang. Terima kasih atas kesempatan ini. Lain kali jika diadakan pertarungan lagi, aku akan ikut pula untuk meramaikannya. Mudah-mudahan aku akan dapat menang lagi." Dalam pada itu, Gelagah Putih pun telah menggamit Rara Wulan sambil berkata, "Kita temui orang itu?" "Untuk apa?" "Aku ingin tahu, kenapa ia memerlukan ikut dalam permainan seperti ini. Orang Ricik itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Ia memiliki ilmu yang rumit. Agaknya sulit untuk dapat mengalahkannya. Di pertarungan mendatang pun orang itu tentu akan menang lagi, sehingga ia akan mendapat uang lagi dari kemenangannya itu. Yang aku ingin tahu, kenapa ia melakukannya." Rara Wulan mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, "Tetapi tanpa orang Ricik itu, agaknya di arena itu sudah jatuh korban. Orang dari Gunung Gandar itu tentu akan membunuh orang yang melawannya di pertandingan puncak untuk kemenangan. Ki Jagabaya dan Ki Bekel akan dapat mencegahnya. Tetapi jika terjadi kesepakatan perang tanding seperti itu tadi?" Gelagah Putih mengangguk. Katanya, "Ya, memang mungkin sekali telah terjadi korban jiwa." Namun keduanya tidak sempat berbicara lebih panjang lagi. Keduanya pun segera keluar dari kerumunan orang-orang yang baru saja menonton pertarungan itu. Orang-orang yang bertaruh pun mulai menghitung kemenangan mereka. Sementara itu yang lain pun mulai meninggalkan Banjar. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak mau kehilangan orang Padukuhan Ricik itu. Ia pun mengikutinya dari jarak yang tidak terlalu dekat. Ketika orang Padukuhan Ricik itu sampai di Bulak Panjang, agaknya ia menyadari bahwa dua orang sedang mengikutinya. Karena itu maka tiba-tiba saja orang itu berhenti, berbalik dan berkata lantang, "Kisanak,
Jangan mengendap-endap seperti mengintip kelinci. Jika kalian memerlukan aku, katakan saja. Gelagah Putih dan Rara Wulan melangkah terus mendekati orang itu. Beberapa langkah di hadapannya, keduanya berhenti. Seorang di antara kalian berdua adalah seorang perempuan, berkata orang itu sambil memandang Rara Wulan, yang mengenakan pakaian seorang perempuan sewajarnya. Iya, Kisanak. Gelagah Putihlah yang menjawab. Kenapa kalian berdua mengikuti aku? Kami berdua menjadi penasaran, karena Kisanak telah turun ke dalam gelanggang pertarungan itu. Kenapa? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Menurut pendapatku, Kisanak tidak pantas memasuki arena pertarungan seperti itu. Kisanak adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tidak setataran dengan orang-orang lain yang ikut dalam pertarungan itu. Bahkan orang dari Gunung Gandar itu sekalipun. Kau siapa, mencampuri urusanku? Kami adalah dua orang suami istri yang mengembara. Ketika kami melewati padukuhan ini, kebetulan di padukuhan ini sedang terjadi pertarungan, yang menurut pendapatku sekedar menjadi alat orang-orang yang uangnya berlebih itu bertaruh. Seperti orang yang mengadu ayam. Nah, dalam lingkaran perjudian itu, Kisanak hadir sebagai salah satu di antara mereka yang bertarung di arena. Ya, aku sadari. Tetapi aku tidak peduli. Aku memerlukan uang. Kemenanganku itu menghasilkan uang bagiku. Cukup banyak. Satu panenan sawahku yang beberapa patok itu, tidak akan menghasilkan sebanyak hadiah dari kemenanganku ini. Tetapi pantaskah Kisanak mempergunakan kemampuan Kisanak untuk turun ke arena pertarungan seperti ini? Kau lihat orang Gunung Gandar itu? Ya. Aku turun untuk meredam kekejiannya. Itukah alasan Kisanak? Orang dari padukuhan Ricik itu terdiam sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Ya. Kisanak berbohong. Sebelumnya, menurut pendengaranku, orang Gunung Gandar itu belum ikut dalam pertarungan ini. Tetapi waktu itu Kisanak sudah ikut dan memenangkan pertarungan pula. Bahkan berturut-turut. Ya. Sudah aku katakan. Aku akan memenangkan pertarungan seperti ini 10 kali lagi. Itulah yang ingin aku tanyakan, Kisanak. Kenapa Kisanak turun ke gelanggang pertarungan seperti itu? Aku masih dapat mengerti seandainya Kisanak menjadi pelerai yang mencegah tindakan liar para peserta, seperti orang dari Gunung Gandar itu. Sudahlah, Kisanak. Jangan campuri urusanku. Aku akan pulang. Sudah hampir pagi. Sebaiknya aku berada di rumah sebelum matahari terbit. Jawab pertanyaanku, Kisanak. Kenapa Kisanak ikut dalam pertarungan seperti itu? Apakah menurut pendapatmu aku tidak pantas ikut? Ya. Kisanak akan dapat menodai perguruan Kisanak sendiri. Kenapa? Kau pergunakan ilmu yang kau warisi dari perguruanmu untuk memenangkan perjudian. Bukan aku yang berjudi. Apa bedanya? Aku hanya menginginkan hadiahnya. Hadiah yang pantas aku terima sebagai hakku karena kemenanganku. Kisanak. Dalam pertarungan itu, aku melihat Kisanak sebagai seorang yang telah memasuki usia dewasa, berkelahi dengan anak-anak yang baru mulai belajar berjalan. Kau merendahkan aku, Kisanak. Aku belum pernah mengenalmu. Tetapi dalam pertemuan pertama kau sudah menghinaku. Bukan aku yang merendahkanmu. Bukan aku yang menghinamu. Tetapi kau sendiri. Kau rendahkan, dan bahkan kau hinakan perguruanmu sendiri, dengan perbuatanmu itu. Cukup. Aku tidak mengenalmu, dan kau tidak mengenalku. Jangan campuri urusanku, dan aku tidak akan mencampuri urusanmu. Tidak, Kisanak. Aku tidak akan mencampurinya. Aku hanya penasaran saja. Aku ingin tahu, kenapa Kisanak melakukan pekerjaan yang justru dapat menodai nama Kisanak dan perguruan Kisanak itu sendiri. Persetan dengan penasaranmu. Aku akan pulang ke Ricik. Aku akan ikut bersama Kisanak. Kau gila. Kisanak, berkata Rara Wulan kemudian. Apakah sebenarnya keberatan Kisanak, jika Kisanak mengatakan alasan Kisanak untuk ikut dalam pertarungan yang menjadi ajang perjudian itu? Cukup. Cukup. Jangan kejar aku dengan pertanyaan itu. Baiklah Kisanak, berkata Gelagah Putih kemudian.
Jika Kisanak berkeberatan untuk mengatakan, maka aku akan ikut Kisanak pulang. Mungkin dengan melihat rumah dan keluarga Kisanak, aku akan mendapat jawabannya. Kau sudah memasuki persoalan pribadiku. Bukan maksudku. Aku peringatkan kau berdua. Jangan mengganggu aku. Karena itu, jawab pertanyaanku. Seterusnya aku tidak akan mengganggumu. Tidak. Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Kita tidak mempunyai sangkut paut. Apalagi mewajibkan aku menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Jika demikian, aku tidak akan meninggalkan Kisanak. Aku akan terpaksa mengusir kalian berdua dengan kekerasan. Aku akan memperlakukan kalian seperti aku memperlakukan orang dari Gunung Gandhar. Aku berbeda dengan orang itu, Kisanak. Orang itu termangu-mangu sejenak. Katanya. Ya. Kau tentu berbeda. Kau tidak berada di arena pertarungan. Kau juga tidak menantang aku berperang tanding. Selebihnya, aku yakin bahwa kau merasa memiliki ilmu yang tinggi, karena kau berani menantangku dengan caramu. Kau sudah melihat bagaimana aku mengalahkan lawan-lawanku. Tetapi kau tidak merasa cemas sama sekali. Ya. Tetapi kau akan menyesal. Apa yang kau lihat bukan puncak kemampuanku. Masih ada beberapa lapis yang tersimpan. Karena itu, jangan mencoba melawanku dengan patokan dasar kemampuanku sebagaimana kau lihat di arena. Pengakuanmu semakin mendorongku untuk mengetahui alasanmu yang sebenarnya. Kenapa kau tidak merasa segan turun ke arena seperti itu? Kau pergunakan ilmumu yang menurut penglihatanku ilmu yang bersih itu, untuk mencari uang di arena perjudian. Itu urusanku. Itu urusanku. Tetapi Gelagah Putih tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan ketika orang padukuhan Ricik itu bergeser surut, Gelagah Putih pun melangkah setapak maju. Jika demikian, bersiaplah. Aku akan terpaksa mengusirmu, atau membuatmu tidak berdaya sehingga tidak dapat mengikutiku. Baik, Kisanak. Jawab Gelagah Putih. Aku akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya aku akan mencoba melawan. Aku justru akan membayangkan, seandainya aku ikut dalam pertarungan di arena itu. Keduanya pun segera bergeser. Rara Wulan melangkah surut agar keberadaannya tidak mengganggu mereka yang akan bertempur. Sejenak kemudian, maka orang Ricik itu pun telah meloncat menyerang. Sementara itu, Gelagah Putih pun dengan tangkasnya menghindar. Namun Gelagah Putih dengan sengaja ingin menunjukkan kepada lawannya, bahwa ia pun memiliki bekal yang cukup untuk melawannya. Bahkan dalam perang tanding sekalipun. Orang Ricik itu memang terkejut. Meskipun ia sudah mengira bahwa orang yang mengikutinya itu memiliki ilmu yang tinggi, tetapi kecepatan gerak Gelagah Putih benar-benar mengejutkannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah bertempur semakin sengit. Orang Ricik itu benar-benar harus mengerahkan kemampuannya. Lawannya itu memang tidak sekedar seperti orang Gunung Gandhar, tetapi tataran ilmunya berada jauh di atasnya. Tidak hanya selapis, tetapi berlapis-lapis. Bahkan ketika orang Ricik itu sudah sampai ke puncak kemampuannya, ia masih saja mengalami kesulitan. Sebenarnya lah Gelagah Putih memang ingin dengan cepat menghentikan perlawanan orang padukuhan Ricik itu. Karena itu, maka sejenak kemudian Gelagah Putih sudah melibatnya seperti angin prahara. Gelagah Putih memang sangat mengejutkan lawannya. Ilmunya seolah-olah berada di luar jangkauan nalar orang dari padukuhan Ricik itu. Orang yang telah memenangkan pertarungan beberapa kali berturut-turut, dan yang terakhir telah mengalahkan orang dari Gunung Gandhar yang buas dan liar itu. Tetapi berhadapan dengan orang yang masih terhitung muda itu, orang dari padukuhan Ricik itu merasa seakan-akan tidak berdaya sama sekali. Beberapa kali orang dari padukuhan Ricik itu terlempar jatuh. Demikian ia bangkit, ia terlempar lagi menimpa tanggul parit, dan bahkan kemudian terguling ke dalam parit yang sedang mengalir. Orang dari padukuhan Ricik itu menjadi basah kuyup. Suasananya menjadi sangat berbeda dengan suasana di arena pertarungan. Orang-orang di arena pertarungan itu bersorak-sorak dan bertepuk tangan memuji dan mengaguminya. Ketika ia menerima hadiah, arena itu bagaikan akan meledak. Tetapi di jalan bulak yang sepi, tubuhnya bagaikan dilemparkan, dibanting dan dihentak-hentakan oleh kemampuan orang yang masih terhitung muda itu. Akhirnya, orang dari padukuhan Ricik itu harus mengakui kenyataan yang dihadapinya. Tulang-tulangnya bagaikan berpatahan. Tenaganya seolah-olah telah terperas habis.
Ketika orang padukuhan Ricik itu terduduk di tanggul parit sambil menyeringai menahan nyeri di dadanya, Gelagah Putih mendekatinya sambil berkata, "Marilah. Masih ada waktu. Matahari belum terbit. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apakah kau menghendaki mengambil hadiah yang baru saja aku terima?" "Tidak," jawab Gelagah Putih. "Aku mempunyai uang lebih banyak dari hadiah yang kau terima. Jadi apa maumu sebenarnya?" "Sudah aku katakan, aku ingin tahu alasanmu, kenapa kau harus turun ke arena pertarungan seperti itu. Arena yang menjadi ajang pertaruhan. Aku ingin tahu, kenapa kau sudah merendahkan dirimu sendiri serta perguruanmu." Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah. Marilah. Ikut aku ke Ricik. Kau ingin menjebak kami? Tidak ada kekuatan yang dapat menahanmu di Ricik. Aku adalah orang yang terbaik. Di sini aku sudah kau kalahkan, sehingga tidak ada lagi yang dapat mengalahkanmu. Aku pun yakin, bahwa perempuan itu, yang kau katakan istrimu, tentu juga mempunyai kemampuan yang tinggi." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sementara itu orang Ricik itu pun berkata, "Kau akan melihat keadaan padukuhanku. Bukan tempat yang baik untuk menjebak seseorang. Jangankan yang berilmu tinggi, sedang orang kebanyakan pun tidak akan tertahan oleh orang-orang Ricik, kecuali aku. Baiklah. Kami berdua akan mengikutimu. Kami memang ingin tahu latar belakang kehidupanmu, sehingga kau telah mengorbankan harga dirimu untuk melakukan pertarungan di arena perjudian." Orang itu tidak menjawab. Dengan susah payah ia pun berusaha untuk bangkit. Kemudian menggeliat sambil berkata, "Marilah. Tetapi aku tidak dapat berjalan cepat. Kau patahkan tulang-tulangku." "Tidak. Hanya terasa nyeri. Tetapi tulang-tulangmu tidak apa-apa." Orang Ricik itu pun kemudian berjalan dengan langkah yang sedikit pincang. Di belakangnya Gelagah Putih dan Rara Wulan mengikutinya. Ketika matahari terbit, orang Ricik itu pun berkata, "Kau basahi pakaianku. Tentu akan menarik perhatian. Aku minta maaf. Kita mengambil jalan pintas. Lewat pematang dan tanggul-tanggul parit. Terserah kepadamu." Ketiganya pun kemudian telah meloncati parit dan berjalan di sepanjang pematang untuk menghindar agar tidak terlalu sering bertemu dengan orang lewat. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, serta sinarnya mulai menggatalkan kulit, mereka pun melintas di tanggul parit. Dengan nada datar orang Ricik itu pun berkata, "Itulah padukuhanku. Di sebelah gumuk di kaki Gunung Merapi itu." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ketiganya pun kemudian mulai melintas di padang perdu berbatu-batu padas. Kemudian turun ke dataran yang nampaknya kering dan gersang. Sementara itu, pakaian orang padukuhan Ricik itu pun mulai menjadi kering, meskipun nampak kusut dan kotor. Tetapi ketika ia berkelahi di arena, pakaiannya memang sudah menjadi kusut dan kotor. "Inilah lingkunganku, Kisanak," berkata orang Ricik itu. "Kau lihat, lingkunganku adalah lingkungan yang kering dan gersang. Padukuhan Ricik adalah padukuhan yang miskin. Sangat miskin." Ketika mereka memasuki padukuhan Ricik, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan langsung melihat kemiskinan yang mencengkram padukuhan itu. Rumah-rumah bambu yang kecil beratap ilalang. Orang-orang yang nampak sedang menyapu halaman adalah orang-orang yang bertubuh kurus dan mengenakan pakaian yang sudah hampir kumal. "Lihat. Inilah Ricik." "Rumahmu di mana?" bertanya Gelagah Putih. "Aku memang sedang mengajak kalian berdua ke rumahku." Ketiga orang itu pun berjalan terus di jalan utama padukuhan Ricik. Setiap orang yang bertemu dengan orang yang memenangkan pertarungan itu, mengangguk hormat. Bahkan hormat sekali. "Syukurlah, Bapak pulang dengan selamat," desis seseorang. "Bukankah aku katakan, bahwa aku akan segera pulang?" "Ya, Bapak. Kami seluruh penghuni padukuhan ini, berdoa untuk Bapak." "Terima kasih," jawab orang yang menang dalam pertarungan itu. Bahkan orang-orang yang rambutnya sudah ubanan pun menyebut orang itu Bapak. "Aku dituakan di sini." Biasanya seseorang yang dituakan dipanggil Ki atau Kiai. "Aku tidak pantas disebut Kiai. Aku seorang yang hidup dalam dunia kekerasan. Berkelahi dan bertarung di arena perjudian, seperti yang kau lihat."
Gelagah Putih menarik nafas panjang. Beberapa saat kemudian, orang itu pun berhenti di sebuah regol halaman yang terhitung luas. Rumahnya pun terhitung besar, meskipun juga terbuat dari bambu. Bertiang bambu dan berdinding bambu. Namun atapnya terbuat dari ijuk. Bukan dari ilalang. Inilah rumahku. Aku terhitung orang terpandang di padukuhan ini. Jadi kau bertarung untuk mempertahankan martabatmu di mata tetangga-tetanggamu yang miskin? Kau ingin tetap dianggap orang terkaya di padukuhan Ricik? Orang itu menarik nafas panjang. Dengan nada dalam ia pun menjawab. Kau keliru, Kisanak. Marilah. Aku tunjukkan siapa-siapa yang ada di rumahku. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka pun mengikuti orang yang mendapat hadiah itu memasuki regol halaman rumahnya. Yang mula-mula mereka lihat di halaman adalah beberapa orang anak kecil yang sedang bermain. Anak-anak kecil yang bertubuh kurus. Beberapa orang nampak sakit-sakitan, dan yang lain tubuhnya dikerumuni lalat, karena di tubuhnya terdapat luka-luka yang nampaknya sudah agak lama tidak dapat sembuh. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertegun. Hampir di luar sadarnya Rara Wulan pun bertanya. Siapakah mereka itu? Sebelum orang itu menjawab, Gelagah Putih dan Rara Wulan melihat seorang perempuan tua keluar dari pintu samping. Sedangkan seorang yang lain berjalan tertatih-tatih dari kebun. Orang yang telah memenangkan pertarungan itu pun kemudian berkata dengan nada dalam. Itu adalah sebagian dari penghuni rumahku ini, Kisanak. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sementara orang itu pun berkata, marilah. Aku tunjukkan kepadamu, saudara-saudaraku yang tinggal serumah dengan aku. Ketika orang itu melangkah ke pintu rumahnya, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan mengikutinya di belakang. Jantung mereka berdebaran ketika mereka melihat beberapa orang yang berada di rumah orang yang memenangkan pertarungan itu. Beberapa orang laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak berdaya. Tubuh mereka nampak kurus. Wajahnya cekung, sedangkan matanya nampak redup. Sedangkan beberapa orang anak-anak berpenampilan agak berbeda. Ada di antara mereka yang tersenyum-senyum dengan wajah yang agak ceria. Namun ada pula yang nampak pucat dengan pancaran mata yang sendu. Inilah keluargaku, Kisanak. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menjawab. Terasa sentuhan yang lembut telah mengusik hati mereka. Marilah, silahkan duduk di dalam, orang Ricik itu mempersilahkan. Mereka bertiga pun kemudian duduk di ruang dalam. Di sebuah amben bambu yang besar, dialasi dengan galar. Di atasnya terbentang tikar mendong yang bergaris-garis biru. Kisanak, berkata orang itu. Jika Kisanak tidak berkeberatan, aku ingin tahu siapakah Kisanak berdua sebenarnya. Aku tinggal di tanah perdikan Menoreh, jawab Gelagah Putih. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah beberapa kali lewat di tanah perdikan Menoreh. Bukankah tanah perdikan itu dipimpin oleh Ki Gede Argapati? Ya. Tanah perdikan yang besar dan kokoh. Siapakah nama Kisanak? Namaku Gelagah Putih. Perempuan ini adalah istriku. Orang itu mengangguk-angguk. Barangkali aku boleh mengetahui namamu, Kisanak. Namaku Wirasana. Kau memang orang padukuhan ini sejak lahir? Ya. Kenapa kau berbeda dengan orang lain di padukuhan Ricik ini? Aku pergi dari rumah orang tuaku sejak menjelang remaja. Aku pergi mengembara bersama seorang yang masih mempunyai hubungan darah dengan ayahku. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ketika aku pulang, aku mendapatkan padukuhan ini masih sama saja sebagaimana saat aku pergi. Padukuhan yang miskin di atas tanah yang gersang. Apa yang kau lakukan dalam pengembaraan? Aku telah mendapatkan tuntunan tentang olah kanuragan. Kami, maksudku aku dan Paman, berada di sebuah padepokan untuk beberapa tahun. Kemudian kami berdua telah mengembara kembali, sehingga pada suatu saat aku rindu untuk pulang. Lalu siapa saja anak-anak dan orang-orang tua yang ada di rumahmu ini? Seperti yang aku katakan. Ketika aku pulang, aku dapati padukuhan ini masih saja sebagaimana aku tinggalkan. Aku melihat anak-anak yang kelaparan. Orang-orang tua yang seakan-akan tidak mempunyai tempat untuk berlindung. Mereka yang ikut anak-anak mereka yang miskin, mendapat perlakuan yang kurang memadai. Bukan karena anak-anak mereka menjadi durhaka, tetapi mereka benar-benar telah dihimpit oleh keadaan.
Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, "Sekarang aku mengerti. Kau berusaha untuk membantu mereka dengan caramu. Untuk memenuhi kebutuhan, maka kau ikut dalam pertarungan itu. Jika kau menang, maka kau akan mendapat hadiah. Dan hadiah itu dapat kau pakai untuk menambah pendapatanmu, menunjang usahamu menolong orang-orang miskin di padukuhan ini." Ya. Tetapi dengan demikian kau sudah mengorbankan harga dirimu. Kau korbankan namamu dan nama keluargamu. Kau, Wirasana, seorang yang mempunyai mata pencaharian bertarung di arena perjudian. Ya. Aku memang telah mengorbankan harga diriku. Tetapi aku berusaha menyembunyikan lingkungan dan perguruanku. Akhirnya akan terkuak pula. Siapakah kau, dan di mana kau pernah berguru? Apakah kau yang memiliki ilmu yang sangat tinggi mengetahui di mana aku berguru? Tapi aku berusaha menyembunyikan lingkungan dan perguruanku. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sambil menggeleng ia pun menjawab, "Tidak. Nah, aku harap orang lain pun tidak mengetahuinya. Aku sudah berusaha untuk menyamarkan ilmuku dengan mengaburkannya dengan berbagai ilmu yang pernah aku pelajari. Tetapi bukankah seharusnya bukan orang-orang seperti kau yang turun ke gelanggang pertarungan seperti itu? Aku tahu. Tetapi aku memerlukan uang. Anak-anak dan orang-orang jompo itu harus makan, meskipun seadanya. Karena itu, aku korbankan apa saja yang ada padaku. Termasuk harga diriku. Bahkan nyawaku, seandainya itu mampu membahagiakan mereka." Namun Gelagah Putih segera menyahut, "Ki Wirasana. Bagi seorang satria, harga diri adalah sama dengan nyawanya. Aku bukan seorang satria Kisanak. Meskipun demikian, jika ada orang yang menyinggung harga diriku dalam hubungannya dengan aku pribadi, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku. Tetapi untuk makan dan minum mereka, selembar pakaian mereka yang paling buruk, serta kelangsungan hidup mereka, aku akan mengorbankan apa saja yang aku punya. Seperti yang aku katakan, jika itu dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka, akan aku berikan nyawaku." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Wirasana, kenapa kau tidak berusaha dengan cara yang lain? Cara lain yang mana? Ketika aku pulang, maka aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak memiliki keterampilan. Aku tidak memiliki ilmu dan pengetahuan apapun selain berkelahi. Karena itu, maka cara satu-satunya yang dapat aku pergunakan untuk mempertahankan hidup mereka adalah berkelahi. Mungkin menurutmu ada cara yang lebih terhormat dari cara yang aku tempuh. Tanpa mengorbankan harga diriku. Tetapi bagiku, tidak ada jalan lain. Aku memang sudah memikirkan satu kemungkinan yang agaknya dapat aku jalani. Merampok, menyamun, merampas dan membunuh. Aku memiliki bekal untuk itu. Tetapi aku tidak dapat melakukannya. Itu bertentangan dengan pesan perguruanku." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak, sementara orang itu berkata selanjutnya, "Karena itu, maka aku telah memilih cara yang aku lakukan sekarang. Bukankah aku tidak membunuh siapa-siapa? Bukankah aku mendapatkan uang dengan cara yang terbuka dan disaksikan oleh banyak orang? Aku sendiri tidak ikut dalam perjudian itu. Aku tidak peduli. Aku bertanding dan aku mengalahkan lawan-lawanku dengan cara yang sah." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, "Bukan dengan merampok. Aku sependapat dengan Ki Wirasana, bahwa jalan yang kasar dan melanggar paugiran serta memusuhi sesama itu tidak dapat dibenarkan. Jadi bagaimana? Apakah aku harus mengemis? Membawa tempurung dan duduk di pintu gerbang pasar? Bukan begitu, Kisanak. Lalu jalan apa lagi yang dapat aku tempuh? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mempunyai bekal ilmu dan kemampuan lain, kecuali berkelahi. Karena itu, ketika jalan terbuka, maka aku pun ikut berkelahi. Kau dapat berbuat sesuatu tanpa berkelahi, Ki Wirasana. Tanpa merendahkan diri sebagaimana yang kau lakukan. Mengais rejeki di arena perjudian. Katakan cara itu kepadaku. Jika aku mampu, aku akan melakukannya. Apapun, asal tidak melanggar pesan-pesan kemanusiaan yang aku terima dari guruku." "Tidak. Aku yakin itu. Justru akan sangat mendukung pesan-pesan kemanusiaan itu. Lebih mendasar daripada sekedar berkelahi untuk menerima upah dari hasil perjudian. Katakan."
Menurut pendapatku, tanah di padukuhan ini bukannya tidak subur. Seharusnya Ki Wirasana mengetahui itu. Jika musim hujan dan sawah itu dapat ditanami, apakah hasil tanamannya tidak cukup memadai? Ki Wirasana termangu-mangu sejenak. Apakah tanaman di sawah itu menjadi kerdil dan tidak menghasilkan buah? Bukan begitu, Kisanak, berkata orang itu. Di musim hujan, tanaman kami memang nampak subur. Hasilnya pun baik. Tetapi di musim kering, kau lihat sendiri. Apakah mungkin kami menanam sesuatu di sawah kami? Palawija pun tidak akan mungkin dapat tumbuh dan dipetik hasilnya. Kalian harus berusaha, berkata Gelagah Putih. Berusaha apa? Mencari air. Maksudmu? Di daerah ini tentu ada sungai besar atau kecil. Di lereng bukit yang nampak itu tentu ada mata air. Kami harus mencari air ke tempat-tempat itu? Ya. Seberapa tenaga kami untuk mengusung air dari sungai di sebelah hutan itu? Untuk mendapatkan sebumbung air, kami harus berjalan dari pagi sampai siang. Seandainya kami berniat melakukannya, mengambil air bagi sawah kami, maka akan sulit bagi kami untuk melaksanakannya. Tentu tidak beriring-iringan membawa lodong bambu untuk mengambil air. Tetapi air itulah yang harus digiring kemari. Bagaimana aku harus menggiring air kemari? Panggil semua laki-laki, sejak remaja yang sudah mulai bertenaga, sampai kakek-kakek yang masih mempunyai tenaga. Bendung kali itu, dan buatlah parit sampai ke bentangan sawah yang kering itu. Sawah itu tentu akan menjadi basah. Ki Wirasana itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku membayangkan, apakah mungkin cara itu aku tempuh? Kau lihat orang-orang padukuhan Ricik adalah orang-orang miskin, kurus dan tidak bertenaga. Kau sudah menjadi kendala bagi dirimu sendiri. Kerja itu belum dimulai. Masih ada waktu untuk menilainya. Ki Wirasana menarik nafas panjang. Sementara Gelagah Putih pun berkata, kau harus mencobanya. Kau harus dapat memberi mereka pengharapan dengan kerja yang mereka lakukan. Kau harus dapat meyakinkan mereka, hasil yang akan mereka peroleh jika mereka melakukannya. Bekerja keras meskipun kurang tenaga. Namun pengharapan mereka akan memberikan tenaga baru bagi mereka. Ki Wirasana pun mengangguk-angguk sambil menjawab. Aku akan mencoba. Jika kau berhasil, kau tidak perlu merendahkan dirimu, mengorek tempat perjudian untuk mendapatkan upah. Orang itu pun mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Nah, Ki Wirasana. Jika kau sependapat, kau akan dapat segera memulainya, semakin cepat semakin baik. Aku akan bertemu dengan bebahu padukuhan ini. Biasanya mereka mau mendengarkan pendapatku dan mencoba mengeterapkannya di padukuhan ini. Padukuhan yang miskin, kering dan gersang, sebagai kau lihat. Syukurlah. Mudah-mudahan Ki Bekel mendukung rencana itu. Ki Wirasana menarik nafas panjang. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih pun berkata, Kisanak. Adalah kebetulan bahwa aku sempat singgah di padukuhan Ricik. Karena aku berbicara dengan orang berilmu, maka aku tidak merasa perlu untuk berbelit-belit. Dalam perjalananku ini, aku memerlukan tempat untuk menginap barang 3 atau 4 hari. Aku sedang menjajaki kedalaman ilmuku dan istriku. Selama ini aku dan istriku tidak tahu pasti, seberapa jauh kemampuan kami berdua. Perkiraan itu perlu bagi kami berdua yang sedang melakukan pengembaraan yang panjang. Jika kami bertemu dengan orang-orang yang berniat buruk di jalan, kami dapat mengukur, apakah kami harus berhadapan langsung atau kami memerlukan mencari jalan lain. Baik, Kisanak. Jawab Ki Wirasana. Bukan hal yang rumit. Aku jamin, Ki Bekel akan dapat meminjamkan banjar kami yang sederhana. Kalian dapat memakainya bukan hanya untuk 3 atau 4 hari. Tetapi mungkin 3 atau 4 pekan sekalipun. Terima kasih. Meskipun demikian, bukankah izin itu harus datang dari Ki Bekel? Ya. Tetapi aku menjamin. Kapan kau dapat bertemu dengan Ki Bekel? Hari ini. Seandainya, hanya seandainya, kalian mengalami kesulitan untuk berada di Banjar 4 atau 5 hari, maka kau dapat tinggal di rumahku. Aku akan dapat menyediakan satu bilik khusus, meskipun tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana satu ruangan di dalam sanggar. Terima kasih. Apapun yang disediakan bagi kami, tentu cukup memadai.
Baiklah, Gelagah Putih. Aku persilahkan kau beristirahat di sini bersama Nyi Gelagah Putih. Aku akan pergi ke rumah Ki Bekel. Aku akan menyampaikan keinginanmu untuk bermalam di sini sekitar 4 atau 5 hari. Terima kasih, sahut Gelagah Putih. Aku persilahkan kau melihat-lihat keluarga besarku. Mungkin kau tertarik untuk berkenalan dengan mereka. Mendengarkan keluhan-keluhan mereka, serta keinginan-keinginan mereka. Baik, Ki Wirasana. Aku akan memperkenalkan diri kepada anggota keluargamu. Namun Rara Wulan kemudian bertanya. Kalau aku boleh tahu, di manakah Nyi Wirasana? Ki Wirasana menarik nafas panjang. Katanya. Istriku terbunuh di perjalanan ketika kami sedang bepergian. Waktu itu aku masih terhitung muda. Kami belum lama menikah, ketika dalam perjalanan beberapa orang penyamun menghentikan kami. Aku mencoba melawan. Tetapi para penyamun itu licik. Ada di antara mereka yang menyerang istriku. Istriku tidak memiliki kemampuan olah kanuragan, sehingga karena itu maka dengan mudah penyamun itu membunuhnya. Kemarahanku tidak tertahankan lagi. Aku membunuh 4 di antara 5 orang penyamun. Yang seorang berhasil lolos pada saat aku sibuk membunuh kawan-kawannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Tetapi Rara Wulan itu pun bertanya pula. Setelah itu, Ki Wirasana tidak menikah lagi. Tidak. Aku tidak menikah lagi. Aku pun kemudian hidup di antara anggota-anggota keluargaku sekarang ini. Rara Wulan memandang wajah Ki Wirasana yang sendu itu sekilas. Dengan nada dalam Rara Wulan berkata. Aku ikut berprihatin atas peristiwa itu. Itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Aku berusaha melupakannya. Aku mencurahkan semua perhatianku kepada anak-anak yang akan menjadi isi dari masa depan. Meskipun aku juga memperhatikan orang-orang tua yang terlantar, namun masa depan dunia ini kelak berada di tangan mereka yang sekarang masih kanak-kanak. Aku sangat menghargainya, Ki Wirasana. Nah, sekarang duduklah, beristirahatlah. Aku akan menemui Ki Bekel. Ki Wirasana kemudian meninggalkan rumahnya, pergi menemui Ki Bekel. Ki Wirasana ingin berbicara dengan Ki Bekel tentang hari depan padukuhan mereka. Tentang kerja keras untuk membangun harapan bagi para penghuni padukuhan itu. Tetapi Ki Wirasana juga ingin menyampaikan permintaan Gelagah Putih dan istrinya untuk tinggal di padukuhan mereka beberapa hari. Ki Bekel mendengarkan keterangan Ki Wirasana dengan sungguh-sungguh. Seperti biasanya, Ki Bekel jarang sekali, atau bahkan tidak pernah, menolak petunjuk dan pendapat Ki Wirasana. Bagi Ki Bekel, Ki Wirasana adalah seorang yang benar-benar memikirkan nasib orang-orangnya yang miskin. Orang-orangnya yang kekurangan dan kelaparan. Ki Wirasana telah berbuat apa saja untuk membantu tetangga-tetangganya yang tidak dapat makan kenyang sehari-harinya. Anak-anak dan bahkan orang-orang tua. Apakah Ki Wirasana yakin bahwa usaha itu akan berhasil? Aku yakin, Ki Bekel. Tetapi tentu saja tidak dapat seketika. Mungkin 1 musim atau 2 musim. Dalam waktu dekat, mungkin aku masih mampu mencari uang di lingkaran perjudian itu. Tetapi sejak pertarungan kali ini, arena itu sudah dibayangi maut. Ada orang dari Gunung Gandar yang menantang agar dalam pertarungan akhir, dilakukan pertarungan sampai tuntas. Salah seorang dari mereka yang masuk ke arena akan mati. Kalau begitu, Ki Wirasana telah membunuh? Tidak. Aku tidak membunuh. Aku memenangkan pertarungan, tapi aku biarkan lawanku hidup. Mungkin dengan demikian ia merasa terhina, sehingga orang itu mendendamku. Tetapi arena itu memang bukan arena untuk membunuh, tetapi arena untuk bertarung. Untuk menunjukkan kemampuan saja. Yang memang akan mendapat hadiah. Apa pertarungan sampai mati itu diizinkan? Seharusnya tidak. Tetapi orang Gunung Gandar itu membuat 1000 alasan, sehingga memungkinkannya menantang perang tanding. Nah, pertarungan untuk memperebutkan hadiah itu sudah diwarnai dengan perang tanding sampai mati. Tetapi aku tidak ingin membunuh. Aku hanya ingin mendapat hadiah. Dan Ki Wirasana mendapat hadiah itu? Ya. Aku adalah pemenangnya yang terakhir. Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Karena itu, berkata Ki Wirasana lebih lanjut. Aku tidak dapat membayangkan kemungkinan mendatang. Jika pada akhirnya aku benar-benar mati di arena, karena semakin banyak orang yang mendengarnya, akan semakin banyak orang berilmu tinggi yang datang,
maka sawah yang kering itu sudah dapat ditanami di musim ketiga. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku sendirilah yang akan memimpin kerja itu. Aku berharap dapat terlaksana dengan lancar dan benar-benar menghasilkan. Tentu, Ki Bekel. Tentu menghasilkan. Menurut Ki Wirasana, kapan kita akan mulai menggiring air itu? Semakin cepat semakin baik. Besok aku akan mengumpulkan para bebahu untuk membicarakannya. Terima kasih atas persetujuan Ki Bekel. Aku harap Ki Wirasana untuk datang esok pagi. Bagaimana dengan kedua orang suami istri itu? Jika mereka bersedia, bukankah kita tidak berkeberatan? Aku kira mereka tidak akan berkeberatan. Selebihnya, bagaimana dengan permintaannya untuk dapat tinggal di padukuhan ini dalam waktu 3 atau 4 hari? Tentu kita tidak keberatan. Tetapi di rumah siapa mereka akan tinggal? Agaknya mereka tidak memilih tempat, Ki Bekel. Mereka dapat berada di mana saja. Aku sudah memberikan ancar-ancar, maaf Ki Bekel jika aku mendahului, bahwa mereka dapat berada di Banjar. Ya. Tentu. Mereka akan kita tempatkan di Banjar Padukuhan. Tetapi Banjar Padukuhan itu adalah bangunan yang sederhana saja, Ki Wirasana. Nampaknya mereka bukan orang yang mempunyai banyak tuntutan. Mereka adalah orang yang rendah hati dan dapat menerima sesuai dengan keadaan. Syukurlah. Jika demikian, bawa saja mereka ke Banjar sejak malam nanti. Bukankah di rumah Ki Wirasana dipenuhi oleh kanak-kanak, dan orang-orang tua yang sebagian ada yang sudah pikun? Iya, Ki Bekel. Karena itu, maka Banjar adalah tempat terbaik bagi mereka berdua. Ki Wirasana itu pun kemudian telah minta diri. Demikian ia sampai di rumah, maka Ki Wirasana telah menyampaikan hasil pertemuannya dengan Ki Bekel. Sudah aku katakan, biasanya pendapat dan usul-usulku tidak pernah ditolak. Ki Bekel tahu, apa saja yang sudah kau lakukan. Kau tentu sudah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat padukuhan ini dengan cara apapun juga, tetapi tidak berhasil. Sehingga kau pun akhirnya merendahkan diri, turun ke dalam arena pertarungan untuk memenangkan pertarungan itu. Ya. Itulah yang sudah aku lakukan. Pada akhirnya kau akan berhenti. Segala sesuatu tergantung kepada usaha kalian. Apakah harapan itu akan datang cepat atau lambat? Ki Wirasana mengangguk-angguk. Katanya kemudian, Kisanak. Besok Ki Bekel akan memanggil para bebahu. Aku diminta untuk hadir dan memberikan penjelasan tentang rencana sesuai dengan gagasanmu. Menurut pendapatku, alangkah baiknya jika Kisanak berdua juga hadir dalam pertemuan itu. Kisanak dapat berbicara langsung dengan para bebahu. Sehingga menurut pendapatku, Kisanak akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengharapan itu. Baiklah. Besok aku akan datang. Terima kasih. Lalu, bagaimana tanggapan Ki Bekel tentang permohonanku untuk tinggal di padukuhan ini barang 3 atau 4 hari? Tentu saja Ki Bekel tidak berkeberatan. Bahkan selama itu, Kisanak berdua akan sempat memberikan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan gagasan yang Kisanak sampaikan itu. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Dengan agak ragu ia pun berkata, Ki Wirasana, aku memerlukan waktu untuk menilai ilmu. Karena itu, aku dan istriku akan menutup diri dalam waktu 3 atau 4 hari itu. Ki Wirasana pun menarik nafas panjang. Katanya, iya. Aku mengerti. Begini saja, Kisanak. Pada hari yang pertama sampai hari yang ketiga, aku akan bersama-sama para bebahu melihat kemungkinan yang dapat kita lakukan untuk menggiring air. Kemudian setelah itu, aku minta waktu 3 atau 4 hari. Dengan demikian aku akan berada di padukuhan ini sekitar 2 pekan. Ki Bekel tentu tidak berkeberatan, Kisanak. Aku menjamin. Ki Bekel justru akan merasa senang akan keberadaan Kisanak di sini. Terima kasih, Ki Wirasana. Seisi padukuhan ini tentu juga akan mengucapkan terima kasih kepada Kisanak berdua. Sebenarnya lah, bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan seakan-akan telah mengikatkan diri dengan padukuhan itu. Sejak malam pertama mereka bermalam di padukuhan itu, keduanya telah ditempatkan di Banjar. Ki Wirasana mendapat beban untuk mengirim makan dan minum kedua orang yang akan tinggal di padukuhan itu untuk sekitar 2 pekan.
Di hari berikutnya, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berbaur dengan rakyat padukuhan Ricik yang miskin itu. Gelagah Putih mencoba menjelaskan gagasannya tentang menggiring air. Membuat parit di lengkeh gunung, di sela-sela bukit-bukit kecil dan tebing yang kadang-kadang terjal. Kerja yang berat, berkata Gelagah Putih. Tetapi jika kita berhasil, maka hasilnya itu tentu memadai. Berbahu-bahu sawah akan mendapat air di segala musim. Tidak hanya di musim hujan. Ternyata Gelagah Putih berhasil meyakinkan para bebahu untuk merencanakan satu kerja yang terhitung besar. Orang-orang Ricik itu harus menggiring air yang melimpah di pinggir hutan pegunungan ke kotak-kotak sawah yang kering dan gersang. Selama 3 hari Gelagah Putih bersama para bebahu melihat medan. Memang ada berbagai kesulitan. Tetapi Gelagah Putih dan para bebahu itu berharap bahwa kesulitan-kesulitan itu akan dapat teratasi. Baiklah, Kisanak, berkata Ki Bekel. Kami benar-benar akan mencoba mewujudkan gagasan Kisanak. Kerja ini akan memberikan pengharapan kepada seisi padukuhan Ricik. Mereka tidak lagi merasa bahwa mereka tidak memiliki masa depan lagi. Demikianlah, maka di hari berikutnya Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak pergi ke medan kerja rakyat padukuhan Ricik. Gelagah Putih dan Rara Wulan tetap berada di Banjar. Mereka berada di serambi belakang, agar mereka tidak terganggu jika ada orang yang mengunjungi Banjar itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mulai mempelajari isi kitab yang disimpan di dalam peti itu. Tidak terlalu banyak. Namun isi kitab itu telah mengarahkan mereka yang sudah mempunyai landasan dasar ilmu yang tinggi, untuk memahami satu jenis ilmu yang sangat tinggi. Ilmu ini seakan-akan memang diperuntukkan bagi kita, Rara. Desis Gelagah Putih. Ya. Tetapi aku kira umur kitab ini jauh lebih tua dari umur kita. Bahkan umur orang tua kita. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Meski kitab ini nampaknya masih baik dan jarang disentuh tangan, namun ada pertanda bahwa kitab ini adalah kitab tua. Bentuk huruf-hurufnya, cara menulisnya, serta bahan yang dipergunakannya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Rara, berkata Gelagah Putih. Selain ilmu yang diperuntukkan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan, di dalam kitab ini juga terdapat sejenis ilmu yang harus kita pelajari bersama. Rara Wulan mengerutkan dahinya. Dengan nada dalam ia pun berkata, jika kita tertarik untuk menguasai ilmu itu, Kakang, kita harus menjalani laku. Ya. Laku yang berat. Tergantung kepada kita berdua. Apakah kita berdua berniat menguasai ilmu sebagaimana tersebut dalam kitab itu atau tidak? Jika kita berniat, maka kita harus menyediakan waktu yang khusus. Kita tidak dapat mendua selama kita menjalani laku itu. Apalagi beberapa hari terakhir. Kakang, kita perlu memikirkannya masak-masak. Kita mempunyai waktu 3 atau 4 hari untuk mempelajari isi kitab ini sebaik-baiknya, Rara. Kita dapat mempelajari setiap langkah di dalam laku untuk menguasai ilmu ini. Di dalam kitab ini tentu disebut tapak demi tapak. Iya, Kakang. Kita harus mempelajari sebaik-baiknya sebelum kita melangkah. Jika kita gagal di tengah jalan, maka kita hanya akan membuang-buang waktu saja. Tetapi jika kita berhasil, maka kita akan menguasai ilmu yang memadai. Asal kita tidak menjadi lupa diri, sehingga jalan yang kita lalui telah menyimpang dari jalan kebenaran. Ya. Kita harus selalu ingat pesan yang terkandung di dalam ilmu itu. Baiklah, Kakang. Kita akan mempelajarinya sebaik-baiknya dalam 3-4 hari mendatang. Bukankah kita sudah diberi waktu? Gelagah Putih mengangguk-angguk, sebenarnya lah dalam waktu 3 hari Gelagah Putih dan Rara Wulan menelaah isi kitab itu. Langkah yang harus dilewati dalam menjalani laku. Latihan-latihan kewadagan dan kejiwaan. Kesadaran diri seria hubungannya dengan Yang Maha Agung. Ketika 3 hari telah lewat, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan telah dapat memahami jalur-jalur laku yang harus dijalani jika mereka ingin menguasai kemampuan sebagaimana tersebut di dalam kitab itu. Bahkan kemampuan yang dapat digapai oleh mereka yang beruntung menguasai kitab itu dan menjalani laku sebagaimana diisyaratkan, akan dapat membayangi kemampuan terbaik yang dapat dicapai oleh seseorang. Namun di dalam kitab itu juga tersirat bahwa tidak ada kemampuan yang tidak mempunyai kelemahan. Bagaimanapun tinggi ilmu seseorang, namun padanya tentu terdapat kelemahan yang dapat menjebaknya ke dalam kehancuran. Kita akan memikirkannya, Rara, berkata Gelagah Putih.
Iya, Kakang. Kita mempunyai banyak waktu. Kita harus memikirkan baik-baik, apakah kita akan menjalani laku atau tidak. Jika kita memutuskan untuk menjalani laku itu, maka kita memerlukan suasana yang mendukung. Selama kita menjalani itu, jika terputus meskipun hanya sehari, kita harus mengulanginya dari permulaan. Jadi kita akan memikirkannya sambil meneruskan perjalanan ke barat? Ya. Mungkin di sepanjang jalan kita menemukan tempat yang suasana dan lingkungannya cukup mendukung. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah. Tetapi kita masih akan tetap tinggal di sini untuk sepekan lagi. Kita akan membantu rakyat Padukuhan Ricik yang miskin ini untuk menggiring air. Baik, Kakang. Nilai dari perbuatan kita sekarang ini tidak akan kalah nilainya dengan usaha kita mencari kisah Balintang, meskipun pada sisi yang berbeda dari putaran kehidupan ini. Iya, Kakang. Sebenarnya lah, maka setelah 3 hari Gelagah Putih dan Rara Wulan berusaha mempelajari isi kitab itu, maka mereka pun mulai melibatkan diri lagi di dalam kesibukan rakyat Ricik untuk menggiring air. Ternyata rakyat Ricik yang miskin itu bukan orang yang malas. Justru mereka telah ditempa oleh kemiskinan itu sendiri, sehingga mereka terbiasa bekerja keras untuk dapat mempertahankan hidup mereka. Karena mereka meyakini pengharapan yang diuraikan oleh Gelagah Putih, maka mereka pun serentak bangkit untuk melaksanakannya. Kerja yang mereka lakukan ternyata melampaui dugaan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Meskipun belum berwujud, tetapi parit itu sudah mulai membayang. Patok-patok bambu yang dipasang semakin meyakinkan mereka bahwa mereka akan berhasil. Untuk beberapa hari Gelagah Putih dan Rara Wulan melibatkan diri dalam kerja itu. Namun setelah mereka sepekan ikut bekerja keras, maka mereka pun segera minta diri. Kisanak berdua akan meninggalkan kami? Bukankah semuanya sudah menjadi jelas? Parit itu sudah seakan-akan berwujud, meskipun baru jalurnya. Tetapi bukankah dengan demikian Ki Bekel dan rakyat Ricik sudah yakin bahwa kalian akan berhasil? Kami akan berhasil, Kisanak. Kalian harus bekerja keras sambil berdoa, agar parit itu benar-benar pada suatu hari mengalirkan air yang dapat mengairi sawah dan ladang kalian yang sekarang kering kerontang. Apalagi di musim kemarau. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak ingin menunda perjalanannya. Bukan saja karena tugas mereka, tetapi mereka ingin membicarakan kemungkinan-kemungkinan untuk menjalani laku sebagaimana tersebut dalam kitab yang ditemukan di rumah yang hampir runtuh itu. Rumah yang masih tetap diselimuti kabut rahasia bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ki Bekel dan rakyat Ricik serta Ki Wiratama merasa kehilangan. Meskipun Gelagah Putih dan Rara Wulan baru beberapa pekan saja tinggal bersama mereka, namun keduanya ternyata sangat berarti bagi mereka, sebagaimana Ki Wirasana yang telah menyerahkan seluruh hidupnya bagi rakyat Padukuhan Ricik yang miskin. Di pagi hari sebelum matahari terbit, saat Gelagah Putih dan Rara Wulan meninggalkan Banjar, maka para bebahu serta sebagian rakyat Ricik telah melepasnya sampai ke gerbang Padukuhan. Gelagah Putih dan Rara Wulan memang menjadi terharu. Kepada mereka Gelagah Putih pun berkata, "Mudah-mudahan aku dapat terdampar sampai ke Padukuhan ini lagi. Kami menunggu, Kisanak." Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan semakin lama semakin jauh meninggalkan Padukuhan Ricik. Ketika matahari menjadi semakin tinggi menggapai puncak langit, Gelagah Putih dan Rara Wulan memerlukan berhenti di bawah sebatang pohon yang rindang. Keduanya menyempatkan diri untuk berbincang tentang laku yang harus dijalani, jika mereka ingin menguasai ilmu sebagaimana disebutkan di dalam kitab. Jika kita akan menjalani laku itu, Rara, kita harus mencari tempat yang memadai. Kita harus menjalani Tapangidang sepekan. Kita harus menjalani Tapangalong sepekan. Kemudian berendam di air sepekan. Di samping laku itu, kita harus mempelajari unsur-unsur dari ilmu itu. Unsur gerak, unsur pernafasan, unsur kajiwan, dan kita harus mempersiapkan unsur kewadagan. Bukankah laku yang 3 pekan itu merupakan laku untuk mempersiapkan unsur kewadagan? Ya. Tetapi juga unsur kajiwan. Ketahanan badani dan ketahanan jiwani. Kemudian setelah itu, kita masih menjalani laku untuk menguasai getar dari unsur-unsur yang ada di dalam wujud kewadagan kita. Rara Wulan mengangguk-angguk. Kita memerlukan waktu sedikitnya 7 pekan untuk menjalani laku. Kemudian terakhir kita harus melakukan pati geni.
Jika kita beruntung menemukan tuka warna susuhing sarpa, maka kita akan dapat menjadi kebal bisa dan racun, seperti Kakang Agung Sedayu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Rara, berkata Gelagah Putih. Laku itu adalah laku yang sangat berat. Tetapi yang paling berat bagimu adalah justru Tapangidang. Kenapa? Kau baca sendiri perincian tatanan Tapangidang itu. Katakan pokok-pokoknya saja, Kakang. Biarlah kelak saja aku membacanya. Sebelum kita mulai menjalani laku, aku harus sudah membacanya sampai tuntas. Ya. Aku mengerti. Tetapi katakan tatanan Tapangidang. Tapangidang adalah laku yang harus dijalani sebagaimana seekor kijang. Berada di hutan? Ya, berada di hutan. Makan dedaunan? Ya, makan dedaunan. Kenapa justru yang terberat? Bagaimana dengan tapangalong dan berendam di air? Tapangalong dan berendam di air juga merupakan laku yang berat. Tetapi tidak seberat Tapangidang. Terutama bagimu. Aku tidak mengerti. Aku tidak akan merasa berat untuk hidup di hutan dengan makan dedaunan dalam sepekan. Kau belum berbicara tentang pakaian. Heh, kita harus berpakaian seperti kijang yang berkeliaran di hutan. Ya. Ah. Sudah aku katakan, itu adalah laku yang terberat yang harus kau jalani. Benar-benar seperti kijang? Ya. Tidak ada cara lain? Tetapi bukankah kita berada di tengah-tengah hutan yang lebat, sehingga kita tidak akan bertemu dengan seorang pun? Rara Wulan terdiam. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata. Setelah itu, kita masih harus menjalani laku. Tetapi laku yang tidak akan menjadi beban bagi kita. Tapang rame. Itu bukan masalah, desis Rara Wulan. Bukankah sudah seharusnya kita menolong setiap orang yang memerlukan pertolongan kita? Apakah pada saat kita menjalani laku atau tidak? Ya. Aku akan berpikir tentang Tapangidang. Kita masih mempunyai banyak waktu untuk mengambil keputusan. Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Terik matahari terasa semakin menyengat kulit. Meskipun terasa angin berhembus menyisir batang-batang padi di sawah, namun keringat mereka masih saja membasahi pakaian mereka. Ketika mereka mendekati sebuah padukuhan, maka keduanya pun telah berpapasan dengan 3 orang yang berjalan tergesa-gesa. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertegun sejenak ketika mereka melihat seorang di antara mereka. Orang Gunung Gandar yang ikut dalam pertarungan untuk memperebutkan hadiah itu, desis Gelagah Putih. Ya. Agaknya memang orang itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Rara Wulan pun bertanya. Kenapa mereka begitu tergesa-gesa? Ya. Nampaknya ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Apakah kita akan melihat apa yang menarik perhatian mereka? Gelagah Putih merenung sejenak. Namun kemudian katanya. Mudah-mudahan mereka tidak bermaksud buruk. Rara Wulan menarik nafas panjang. Meskipun demikian ia masih saja berdesis. Apakah ia mendendam orang padukuhan Ricik itu? Ki Wirasana telah berbaik hati dengan tidak membunuhnya di perang tanding itu, meskipun ia dapat melakukan. Jika orang itu masih mempunyai jantung, maka ia akan menganggap bahwa ia berhutang nyawa kepada Ki Wirasana. Rara Wulan mengangguk-angguk. Karena itulah, maka keduanya pun kemudian segera melanjutkan perjalanan. Mereka tidak berniat untuk mengikuti orang Gunung Gandar, meskipun sikap orang Gunung Gandar itu membuat Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi curiga. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah memasuki sebuah padukuhan yang terhitung besar. Mereka masih menemukan kedai yang buka di dekat sebuah pasar yang sepi. Yang tinggal di pasar hanyalah beberapa orang pedagang yang membenahi dagangan mereka, serta para petugas yang menjaga keamanan dan yang bertugas membersihkan pasar itu. Tetapi di kedai yang masih buka, nampak beberapa orang masih berada di dalamnya. Keduanya pun segera memasuki sebuah kedai yang terhitung besar dibandingkan dengan beberapa kedai yang lain. Di dalam kedai itu sudah duduk beberapa orang yang datang lebih dahulu. Tetapi agaknya mereka sudah terbiasa duduk di kedai itu, sehingga mereka sama sekali tidak menghiraukan siapakah yang datang dan siapakah yang pergi meninggalkan kedai itu. Rara Wulan pun kemudian memesan makan dan minum bagi mereka berdua. Mereka pun kemudian memilih tempat di sudut kedai itu, sehingga dari tempat mereka,
keduanya dapat melihat seluruh ruang. Mereka dapat melihat siapa saja yang berada di dalam kedai itu. Sejenak kemudian, maka pelayan kedai itu pun telah menghidangkan minum dan makan sebagaimana dipesan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Untuk beberapa lama Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk dengan tenang di kedai itu sambil menikmati minum dan makan yang dipesannya. Nasi dengan jangan asem dan sambal terasi. Tempe goreng garit serta botok melandingan. Orang-orang yang berada di dalam kedai itu pun sibuk menikmati makanan dan minuman yang telah dihidangkan bagi mereka. Beberapa orang yang sudah selesai makan, tetapi masih ingin duduk beristirahat, masih berbincang-bincang yang satu dengan yang lain. Pada umumnya mereka adalah pedagang-pedagang, desis Gelagah Putih. Ya. Menilik pakaian dan sikap mereka. Mereka agaknya para pemilik pedati yang masih berada di sebelah pasar itu. Agaknya hari ini hari pasaran. Rara Wulan mengangguk-angguk. Menilik kesibukan setelah pasar itu menjadi sepi. Maka agaknya banyak pedagang dari jauh yang berdatangan. Dan biasanya hal seperti itu terjadi pada hari pasaran. Namun ketenangan di kedai itu pun segera terganggu. 3 orang yang tadi berjalan tergesa-gesa dan berpapasan dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan, telah memasuki kedai itu sambil berteriak. Kalian berbohong, heh. Heh. Di mana orang yang duduk di situ tadi, di sudut itu, berkata seorang yang lain sambil menunjuk Gelagah Putih dan Rara Wulan. Di mana? Apakah kalian semua tuli? Atau bisu? Belum ada orang yang menjawabnya. Di mana yang duduk di sini tadi, orang yang ikut dalam pertarungan di arena untuk mendapatkan hadiah itu melangkah mendekati Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kami tidak tahu, Kisanak. Ketika kami datang, tidak ada orang yang duduk di sini. Tetapi orang itu tadi duduk di sini. Mungkin orang itu sudah pergi. Kemana? Kami tidak tahu, Kisanak. Orang itu menjadi sangat marah. Dengan kasar orang itu membentak. Jangan permainkan kami. Katakan, di mana orang yang tadi duduk di sini? Ketika kami datang, tempat ini sudah kosong. Tidak ada orang yang duduk di sini. Bagaimana aku tahu kemana orang yang tadi duduk di sini itu pergi? Aku tidak peduli. Aku belum lama meninggalkan kedai ini. Seandainya orang yang duduk di situ itu pergi, maka kalian tentu masih melihat ke arah mana mereka pergi. Kisanak, berkata Gelagah Putih kemudian sambil menahan diri. Bukankah kita yang tadi bertemu di jalan? Kalian berjalan sangat tergesa-gesa. Orang-orang itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka pun berkata, ya, kita tadi bertemu di jalan, sebelum kau memasuki padukuhan ini. Dengan demikian, bukankah ada tenggang waktu yang cukup panjang sehingga memungkinkan aku tidak melihat orang-orang yang semula duduk di sini? Cukup. Jangan membual lagi. Jawab saja pertanyaanku. Tiba-tiba saja seorang yang duduk di tengah-tengah kedua orang itu berkata, Kisanak. Kau memang aneh. Kami adalah saksi. Ketika mereka berdua datang dan duduk di tempat itu memang sudah kosong. Bahkan kami pun tidak tahu kemana orang-orang yang tadi duduk di sudut itu pergi, karena kami tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan mereka. Cukup, bentak seorang di antara ketiga orang itu. Kau tidak usah turut campur. Aku memang tidak ingin turut campur. Tetapi kau telah melakukan satu perbuatan yang tidak nalar, sehingga rasa-rasanya jantung ini tergelitik untuk melibatkan diri dalam pembicaraan kalian. Diam, teriak orang Gunung Gandar yang ikut dalam pertarungan memperebutkan hadiah itu. Jika kau tidak mau diam, maka aku akan menyumbat mulutmu. Kau terlalu sombong, Kisanak. Lihat kedua orang yang nampak kebingungan itu. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika demikian, maka aku ingin kau yang menjawab pertanyaanku. Aku tidak akan menanggapi pertanyaanmu. Jangan main-main, Kisanak. Kau tentu tahu siapa aku. Tidak. Aku tidak tahu siapakah kau ini. Jika demikian, kau akan sangat menyesal. Aku akan memperkenalkan diri dengan caraku. Kau dapat memilih, di dalam atau di luar kedai ini. Apakah ini satu tantangan? Bertanya orang itu. Ya. Jika demikian, baiklah. Aku akan turun ke halaman. Aku terima tantanganmu.
Gelagah Putih dan Rarawulan pun menjadi tegang. Dengan nada berat Gelagah Putih berdesis. Kisanak akan berkelahi karena aku dan istriku? Bukan. Bukan karena kalian berdua. Tetapi aku tidak dapat menerima kenyataan yang buruk ini. Ketika orang itu sudah berada di halaman, demikian pula ketiga orang yang kasar itu, maka orang Gunung Gandar itu pun bertanya. Kau tidak sering datang ke pasar ini? Bersambung ke bab 514. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.